Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa usalli wa usallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, alhamdulillah ikhwah sekalian, di pagi hari ini dengan izin Allah kita bisa kembali dipertemukan dalam pembelajaran rutin bahasa Arab, mempelajari teori-teori ilmu tasrif dan ilmu nahwu serta praktek penerapannya ke dalam membaca dan memahami Arab gundul dari buku metode teori kunci membaca dan memahami Arab gundul yang saya tulis. Pada pertemuan hari ini kita sudah mulai masuk membahas tentang struktur kalimat dan kedudukan i'rab. Sebelumnya kita sudah melatih tentang mu'rab dan mabni ya. Sekarang kita pelajari satu persatu bagaimana kedudukan i'rab ya setiap kata di dalam kalimat ya, sambil memahami struktur kalimat dalam bahasa Arab. Di halaman 90 saya membahas terlebih dahulu struktur kalimat. Struktur kalimat di dalam bahasa Arab disebut at-tarkib, jamaknya at-tarakib, dan terkadang juga disebut dengan bentuk isim maf'ulnya yaitu murakkab. Didefinisikan ya, al-murakkabu huwa qaulun mu'allafun min kalimatain aw aktsar. Murakkab adalah suatu perkataan yang disusun dari dua kata atau lebih, li faidah, untuk suatu faidah, tamatin kanat au naqisah, baik faidahnya sempurna ataupun tidak sempurna. Ya, jadi ketika kata disusun menjadi suatu kalimat ya, menjadi suatu struktur kalimat, itu minimal tentu dua kata ya. Kalau satu kata ya tidak disebut murakkab atau tarkib ya, tetapi hanya sebatas kata saja atau kalimat dalam bahasa Arab. Nah, dari definisi ini maka murakkab atau tarakib itu ada yang faidahnya sempurna ya, ada yang faidahnya tidak sempurna. Kalau faidahnya yang sempurna itu disebut jumlah ya, disebut jumlah, sebagaimana yang sudah pernah kita pelajari ya dalam mengenal kalimat dalam bahasa Arab. Yang disebut dengan jumlah itu adalah pengertiannya at-tarkibul ladzi yufidu faidatan tamatan. Tarkib di situ ya, tarkib susunan kata ya, atau suatu susunan kalimat yang terdiri dari beberapa kata yang memberi faidah yang sempurna, yaitu disebut jumlah, disebut juga kalam ya. Tetapi kalau tidak memberi faidah yang sempurna ya, begitu, itu disebut naqis. Nah, maka nanti dibagi dua struktur kalimat itu, ada yang disebut dengan umdah ya. Umdah itu adalah kalimat pokok.
kalimat pokok ini faedahnya harus sempurna. Ya, kalimat pokok ini harus sempurna, memberi faedah yang sempurna. Sedangkan yang kedua fadlah, pelengkap. Nah, dia pelengkap saja. Ya, faedahnya tidak sempurna. Artinya kalau tanpa ada umdah, kalimat pelengkap ini tidak sempurna faedahnya. Kalimat yang memberi faedah yang sempurna adalah struktur kalimat pokok tadi, umdah. Ia merupakan struktur isnadi yang terdiri dari musnad. Nah, musnad itu predikat dan musnad ilaih subjek. Jadi kalimat sempurna ya yang di dalamnya adalah umdah, kalimat pokok itu hanya terdiri dari dua, yaitu subjek dan predikat. Ya, subjek itu disebut musnad ilaih, predikat disebut musnad. Jadi disebut jumlah yang mencakup jumlah fi'liyah. Nah, kalau fi'liyah didahulukan fi'ilnya, ya fi'il itu predikatnya berarti ya. Dan jumlah ismiyah didahulukan isimnya, ya didahulukan subjeknya. Misalnya Ahmadu yaqra'u, ya Ahmadu yaqra'u, Ahmad membaca. Dua kata itu sudah sempurna maknanya. Ahmad membaca, sudah memberikan faedah yang sempurna, sehingga orang yang mendengar itu paham. Jadi kalau kalimat itu sempurna, orang yang mendengar itu sudah paham. Ya, karena dia di situ sudah memenuhi dua unsurnya, yaitu musnad ilaih, subjeknya Ahmad, ya, dan predikatnya yaqra'u, Ahmad membaca, ya yaqra'u, ya musnadnya atau predikatnya. Nah, dalam bahasa Arab itu bisa dibalik, ya susunannya. Kalau tadi Ahmadu yaqra'u, bisa dibalik yaqra'u Ahmadu, yaqra'u bisa dibalik. Nah, kalau yang didahulukannya isim disebut apa? Jumlah ismiyah. Ahmadu yaqra'u berarti jumlah ismiyah. Kalau yang didahulukannya fi'il, yaqra'u Ahmadu adalah jumlah fi'liyah. Itu dibedakan. Sedangkan dari sisi makna apa namanya dasarnya ya, ketika diterjemahkan sama aja, Ahmad membaca. Ya, tidak membaca Ahmad kan jadi berubah maknanya. Ketika diterjemahkan sama, Ahmadu yaqra'u, Ahmad membaca, yaqra'u Ahmadu, Ahmad membaca, sama terjemahnya. Nah, cuma dalam bahasa Arab dibedakan. Ya, mana dulu yang didulukan. Nah, nanti antara jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah ini ya strukturnya itu berbeda. Struktur istilahnya jadi berbeda. Ya, kalau isim dulu misalnya Ahmadu, Ahmadunya nanti disebut mubtada, yaqra'unya jadi khobarnya. Ya kan? Kalau yaqra'u dulu dia hanya sebagai fi'il saja. Fi'il, ya, lalu Ahmadunya fa'il. Ya, jadi istilahnya berbeda struktur dalam jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah ini. Nah, struktur kalimat pokok ini kedudukan katanya pada asalnya marfu, yaitu meliputi. Ya, nah di sini kita pahami dari jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah tadi, ya berarti ada struktur kalimat pokok di situ, yaitu kalau jumlah fi'liyah ya yang didahului oleh fi'il dulu, maka strukturnya adalah fi'il. Nah, fi'il itu kemungkinannya dua, bisa maklum bisa majhul kan. Ya.
Nah, kalau fiilnya maklum maka diikuti oleh fa'il. Jadi struktur jumlah fi'liyah itu fiil maklum fa'il. Itu yang pokok harus ada. Jadi kalau ada fiil maklum pasti ada fa'ilnya. Kalau fiilnya majhul diikuti oleh naibul fa'il. Itu ya struktur pokok dalam jumlah fi'liyah itu cuman itu saja. Fiil maklum fa'il, fiil majhul, naibul fa'il. Itu yang pokok. Nah, dalam jumlah ismiyah itu terdiri dari mubtada dan khobar. Kalau ada mubtada pasti ada khobarnya. Dia mesti ada. Kalau tidak ada khobarnya berarti dia tidak akan sempurna kalimat itu. Ya, tidak akan sempurna, harus ada khobarnya. Kecuali jika jumlah ismiyah dimasuki oleh fiil atau huruf nawasi yang menghapus hukum mubtada, yaitu fiil kana dan saudari-saudarinya, dan huruf inna dan saudari-saudarinya, dan juga nawasi lain yang memiliki peran yang sama dengan keduanya, maka kedudukannya ada yang berubah menjadi mansub. Ya, jadi secara asal struktur kalimat pokok tadi itu marfu, kayak fa'il kan marfu, naibul fa'il marfu karena dia kalimat pokok, mubtada marfu, khobar marfu. Jadi struktur kalimat pokok itu secara asal marfu. Kecuali kalau mubtada khobar itu dimasuki nawasi. Nawasi itu artinya menghapus hukum mubtada. Baik itu kana wa watuha. Kalau dimasuki kana berarti nanti berubah khobarnya jadi mansub. Ya, kanal ilmu nafi'an, khobarnya jadi mansub. Kalau dimasuki inna dan saudari-saudarinya berarti yang mubtadanya berubah jadi isim yang mansub. Ya, innal ilma nafi'un, ilmanya yang jadi mansub. Ya, tapi itu tetap kedua unsur itu harus ada. Ya, mubtada dan khobarnya walaupun ketika dimasuki inna wa tuha dan kana wa tuha harus ada. Ya, karena itu kalimat pokok. Ini secara gambaran umumnya dulu ya, petanya dulu sebelum nanti satu persatu kita bahas. Sedangkan kalimat yang memberi faidah tidak sempurna, ada struktur kalimat pelengkap adalah struktur kalimat pelengkap fadlah. Artinya jika struktur kalimat pelengkap ini tidak disertai dengan struktur kalimat pokok, ia tidak akan bisa dipahami. Kedudukannya ada yang mansub, ada yang majrur, dan ada yang tawabi mengikuti. Ya, rata-rata yang pada ini mansub ya banyaknya. Seperti maf'ul bih, keterangan objek. Nah itu kan objek itu nggak harus ada dalam kalimat. Orang bisa menyebutkan, bisa juga enggak. Jadi tadi Ahmad yaqra'u, membaca apa kan butuh objek. Ya, tapi bukan kalimat pokok objek itu. Ya, mau disebutkan ataupun tidak membuat kalimat itu tidak sempurna, tetap sempurna. Makanya dia disebut fadlah, pelengkap saja. Kita tambahkan objeknya, Ahmadu yaqra'ul Qur'ana. Qur'ana objek, maf'ul bih. Nah, objek itu harus mansub Qur'ana. Keterangan objek. Kedua, maf'ul bih, keterangan waktu atau tempat. Ya, maksudnya nanti kalau waktu itu seluruh waktu, tapi kalau tempat itu maksudnya adalah arah-arah. Ya, bukan tempat khusus, bukan masjid, rumah, bukan. Tapi maksudnya arah, depan, belakang, pinggir, atas, bawah, yang dimaksudnya itu adalah itu. Nah, dia juga harus mansub. Misalnya tadi kita mau kasih keterangan waktunya, Ahmadu yaqra'ul Qur'ana, Qur'ana keterangan objek, tambah keterangan waktu sobahan, pagi, pada waktu pagi. Nah, dia juga harus mansub sobahan. Tidak bisa dibaca sobahun sobahin, harus mansub sobahan. Dikasih keterangan tempat,
Ya, misalnya di depan masjid. Ya, amamal masjidi. Amama ya, amamanya itu mansub. Karena dia keterangan tempat. Maf'ul li ajli, keterangan alasan pekerjaan. Disebutkan alasan kenapa melakukan pekerjaan itu. Nah, ini biasanya berupa pekerjaan hati. Ya, dan cara membuatnya dengan menggunakan masdar. Ya. Misalnya, kenapa Ahmad membaca Al-Quran? Alasan yang mendorong dia melakukan itu apa? Karena apa? Ya, karena iman. Bisa kita tambahkan imanan, karena iman. Imanan itu sudah berarti karena iman. Nah, dia harus mansub. Ya, Ahmadu yaqra'ul Qur'ana sobahan amamal masjidi imanan, karena iman. Itu disebut maf'ul li ajli. Ya, keterangan jenis pekerjaan baik ditinjau dari kuatnya pekerjaan tersebut dilakukan atau jumlahnya atau macamnya. Jadi tadi pekerjaannya kan yaqra'u, membaca. Ya, nanti kita mau tambahkan keterangan membacanya benar-benar membaca. Mau dikuatkan. Ya, ini membuat ditambah dengan masdarnya. Masdar dari yaqra'u itu apa? Masdar dari yaqra'u qiraah. Jadi kita tambahkan Ahmadu yaqra'ul Qur'ana, tapi harus dekat ya, harus dekat dengan fiilnya, jangan terlalu jauh. Maka kita dahulukan Ahmadu yaqra'ul Qur'ana qira'atan. Nah, qira'atan ini disebut maf'ul mutlaq. Ya, dia masdar ya, yang disebutkan setelah fiilnya dan dia harus mansub. Mananya ada 3. Kalau yang ini untuk menguatkan arti. Itu ada juga fungsinya untuk menunjukkan jumlahnya, berapa kali membaca, berarti berapa kali membacanya. Memukul misalnya, doroba Aliun ya Ahmada, ya Ali memukul Ahmad, darbatan 1 kali pukulan, menunjukkan jumlah pekerjaan yang dilakukannya, atau menunjukkan macam pekerjaan itu seperti apa. Kalau membaca misalnya dengan pembacaan yang banyak atau sedikit, itu macamnya. Maka ditambahkan sifat. Ya, Ahmadu yaqra'ul Qur'ana qira'atan kasiratan. Itu menunjukkan macam pekerjaan itu. Ya, masih banyak ini nanti karena kita bahas satu persatu, ini untuk ininya saja ya. Saya tidak akan bahas sekarang karena terlalu banyak. Maf'ul ma'ah, keterangan yang menyertai pekerjaan. Hal, keterangan kondisi ya, pelaku atau objek saat pekerjaan dilakukan. Tamyiz, keterangan penjelas dari kata yang belum jelas. Mustasna, keterangan yang dikecualikan. Munada, keterangan yang dipanggil. Ini semuanya mansub. Tapi kalau dia hanya struktur ini saja dalam kalimat, tentu tidak akan sempurna. Ya kan? Tidak akan sempurna tanpa kalimat pokok tadi. Ini hanya pelengkap, tambahan-tambahan saja. Jadi orang kan bebas dalam kalimat itu, apakah dia mau menambahkan keterangan objek atau tidak, mau menambahkan keterangan waktu, keterangan tempat dan sebagainya. Itu sebagai pelengkap saja. Lalu ada juga yang majrur, berupa majrur dengan huruf jar. Ya, huruf jar juga nanti dari sisi makna sebetulnya bisa untuk tempat juga, misalnya Ahmadu yaqra'ul Qur'ana fil masjidi. Sebetulnya secara makna juga kan bisa menunjukkan keterangan tempat di masjid. Cuman dia jadi majrur karena huruf jar. Ya, atau yang tadi sobahan pakai huruf jar bisa fi sobahi. Ada yang majrur oleh mudhof ilaih sebagai mudhof ilaih. Ya, ini mudhof ilaih ditambah kata yang lain untuk melengkapi maknanya.
Misalnya kalau kitab apa? Misalnya Ahmadu yaqra'u kitaba ditambah untuk menjelaskan. Ya, kitabal lughatil arabiyyah, buku bahasa Arab misalnya. Itu mudhof ilaih. Nah, ada juga yang tawabi mengikuti. Ya. Ada yang sifat, taukid, badal atau kalau sifat ya berarti kita sebutkan sifatnya. Kayak tadi sebetulnya yang qiraatan kasiratan. Nah, kasiratannya itu sifat dari qiraatan. Ya. Setiap katanya bisa kita beri sifat. Misalnya Ahmadnya bisa beri kita beri sifat. Misalnya Ahmadu as-solihu, yang soleh itu yaqra'ul Qur'ana. Jadi kita memberikan sifat kepada Ahmadnya misalnya. Atau kepada Qur'annya, Ahmad yaqra'ul Qur'anal karima. Kepada Qur'annya memberikan sifatnya itu bisa. Ya, ada taukid, penguat. Ya, penguat. Nanti ada lafaz-lafaz tertentu ya yang menunjukkan penguat. Misalnya Ahmadu yaqra'u surat al-Baqarati, misalnya surat al-Baqarah kullaha, seluruhnya. Kullahnya itu jadi penguat ya, taukid. Badal, pengganti. Ya. Misalnya Ahmadu yaqra'ul Qur'ana. Qur'an ini terlalu umum, mau dikasih pengkhusus ya. Surat al-Baqarati. Nah, suratannya itu bisa dia sebagai badal, pengganti. Ya kan, atop. Nah, kalau atop itu pakai huruf-huruf atop, ada wawu, ada au, summa. Jadi dia untuk menghubungkan dengan kata-kata yang lain, digabungkan dan hukumnya sama. Dalam arti misalnya Aman membaca surat Al-Baqarah, tidak hanya surat Al-Baqarah saja, dimasukkan juga yang lainnya, maka itu menggunakan atop. Ya, Ahmadu yaqra'ul surat al-Baqarati wa surata Ali Imran wa surata wa. Nah, itu setelahnya atop mengikuti kepada sebelumnya. Kalau sebelumnya surata ya surata lagi mansub. Bisa juga pakai aw. Nah, kalau aw untuk pilihan atau untuk pilihan. Summa, kalau summa mah bertahap. Surah Al-Baqarah dulu, lalu Al-Imran gitu, bertahap summa dan seterusnya. Struktur kalimat pelengkap yang kedudukannya majrur dan tawabi ini banyak dijumpai baik di dalam jumlah fi'liyah maupun jumlah ismiyah. Kalau yang mansub biasanya di suku jumlah fi'liyah tadi. Kayak maf'ul bih kan ada di jumlah fi'liyah. Ya kan? Dan sebagainya tadi yang mansub. Selain struktur di atas, ada juga struktur kalimat yang tidak memiliki kedudukan i'rab secara khusus, yaitu tarkib mausuli, ya, yaitu struktur yang terdiri dari isim atau huruf mausul yang selalu diikuti oleh silah mausul, penyempurna makna mausul. Nanti seperti alladzi, setelah alladinya harus jumlah, ya, atau sibuk jumlah. Ada tarkib madzi, kedua kata yang dijadikan satu kata menjadi suatu istilah. Ya, misalnya laila naharo, ya, siang malam, itu dua kata jadi satu. Ada di bilangan 11 sampai 99 di jadi struktur ahada asyara karena terdiri dari dua kata. Ya, tapi disatukan ahada asyara, isna asyara dan sebagainya. Nah, terus itu ringkasannya ya yang di bagan itu tadi sudah kita bahas. Jadi secara pemetaan seperti ini kalimat, ya, struktur kalimat dalam bahasa Arab itu. Jadi kita bedakan, ada yang umdah, ada yang fadlah. Umdah itu jumlah dan musnad ilaih musnad
rinciannya ya dibagi dua, ada fi'liyah, ada ismiyah. Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, kita mulai membahasnya dari struktur jumlah fi'liyah dulu. Ya, dari struktur jumlah fi'liyah dulu. Yaitu tadi yang pertama apa? Fi'il maklum diikuti oleh fa'il. Nah, ini strukturnya harus selalu diingat. Makanya fa'il itu saya ditebalkan strukturnya fi'lun maklum, ya setelahnya diikuti oleh fa'il. Selalu begitu strukturnya. Nah, berarti sekarang kita harus mengenal apa itu fa'il. Ya, fa'il itu simpelnya pelaku. Pelaku dari suatu perbuatan. Di sini didefinisikan al-fa'ilu huwa ismun marfu'un waqa'a ba'dal fi'lil ma'lum wa dalla 'ala man fa'alal fi'la. Fa'il adalah isim marfu. Dia hukumnya harus marfu. Hingga disebut isim marfu. Yang terletak setelah fi'il ma'lum. Nah, jadi harus selalu didahului oleh fi'il ma'lum. Dan menunjukkan kepada orang yang mengerjakan suatu pekerjaan atau pelaku. Maknanya dia harus sebagai pelaku dari pekerjaan itu. Fa'il merupakan bagian dari kalimat pokok atau umdah yang kedudukan i'rabnya harus marfu. Ia berada di dalam struktur jumlah fi'liyah dan selalu didahului oleh fi'il ma'lum atau yang dapat menggantikan fungsi fi'il ma'lum. Baik fi'il ma'lum tersebut berupa fi'il madi. Nah, ini nanti dalam contoh-contohnya fi'il ma'lum itu kan ada yang berupa fi'il madi. Ya, fi'il mudhari. Fi'il mudhari kan ada yang ma'lum, ada yang majhul. Nah, kalau yang ma'lum berarti ada fa'il setelahnya. Nah, maupun fi'il amr. Karena fi'il amr dianggap sebagai fi'il ma'lum. Fi'il amr juga dianggap sebagai fi'il ma'lum yang harus ada pelakunya, fa'ilnya. Maka struktur yang harus selalu diingat adalah fi'il ma'lum diikuti oleh fa'il. Nah, sekarang kita pelajari contoh-contohnya. Nah, contoh-contoh ini saya buat secara bervariasi, baik dari sisi bentuk fi'ilnya, ya juga dari bentuk fa'ilnya. Ya, isim, ya jenis-jenis isim yang jadi fa'ilnya. Nah, itu nanti akan kembali ke pembahasan sebelumnya. Ya, macam isim ditinjau dari mu'rab dan mabni. Ditinjau dari mu'rab dan mabni. Jadi isim yang jadi fa'ilnya itu nanti ada yang berupa mu'rab. Mu'rab yang ada 9. Mufrad, musanna, jamu dzakar salim. Nah, nanti tanda marfu'nya kan berbeda-beda. Tanda marfu'nya, ya kan? Terus bisa juga yang mabni. Walaupun dia mabni, nah dia punya kedudukan dalam keadaan marfu sebagai fa'il. Cuman bedanya kalau mabni berarti tidak ada tanda marfu'nya. Jadi kalau mabni itu misalnya domir, ya atau isim isyarah hadza, kan dalam keadaan marfu dia sebagai fa'il. Jangan dicari tandanya karena nggak ada. Karena dia mabni dengan sukun. Ya. Ya, oke, satu-satu. Nomor 1 ya, najahat thalibu. Najahat thalibu, seorang pelajar telah lulus. Nah, lihat najaha. Najaha itu fi'il apa? Fi'il madi. Maklum. Ya, jadi kita harus bisa menentukan ini fi'il apa. Kita di sini maka satu persatu saya jelaskan di bawah. Najaha fi'il madi maklum mabni dengan fathah. Mabni dengan setiap fi'il madi, fi'il amr itu mabni dengan fathah najaha. Ini kan pelajaran sebelumnya udah tentang mu'rab mabni udah beres. Nah, sekarang dipraktekkan. Ya, kalau lupa lihat lagi ke sebelumnya gitu ya. At-thalibu fa'il. Nah, kita katakan at-thalibu fa'il karena najaha itu fi'il ma'lum. Ya, telah lulus. Dan nanti sambil praktek sambil diingat ada ketentuan fa'il biar sambil jalan.
Ketentuan fa'il, satu, fa'il harus selalu marfu tadi ya. Fa'il tidak selalu didahului oleh fi'il maklum atau yang menggantikan, tadi udah. 3 ya, fa'il bisa berupa isim johir, bisa juga berupa isim domir, bisa berupa isim murob dan isim mabni. Tadi sudah saya sebutkan jenis-jenisnya. Yang nomor 5 ya. Kalau yang 4 tadi, fa'il tidak mesti selalu bersambung dengan fi'il ma'lum, ada kalanya terselang oleh kata lain. Kalau di contoh nomor 1 kan langsung najaha fi'il ma'lum, tolibu fa'il, jadi langsung tidak terselang. Tapi nanti bisa saja terselang oleh kata yang lain antara fi'il ma'lum dan fa'ilnya itu. Nah, nomor 5, nah ini yang ingin saya tekankan. Cara mencari fa'il adalah dilihat dari segi maknanya sebagai pelaku, sehingga bisa dibuat pertanyaan siapa pelaku pekerjaan tersebut. Misalnya sekarang najaha telah lulus. Ya, untuk mencari fa'ilnya siapa yang telah lulus itu? Ya, maka di depannya at-thalibu, yaitu seorang pelajar. Ya, berarti seorang pelajar karena dia pelaku dari najaha, dia adalah fa'il. Begitu. Jadi harus dicari untuk mencari fa'il, ditanyakan siapa yang melakukannya. Ya. Nah, maka kita katakan tolibu fa'il marfu. Nah, fa'il pasti marfu. Setelahnya kita sebut hukumnya, yaitu marfu. Lalu tandanya apa? Tanda marfunya doma. Ya, kenapa tanda marfunya doma? Karena dia mufrad, isim mufrad. Nah, itu kembali ke pembahasan isim-isim murob. Tanda irobnya masing-masing, karena dia akan berbeda. Ya, nah di sini kita dalam mengenali ya kedudukan suatu kata dalam struktur kalimat, itu mulai menerapkan yang namanya i'rob. Menerapkan i'robnya. I'rob itu penerapan ilmu nahwu. Nah, dalam i'rob itu ada 4 hal yang kita sebutkan. Ya, 1 kedudukannya. Kedudukannya apa? Nah, di sini kedudukannya fa'il. Tolibu kita katakan dia fa'il, pelaku. Yang kedua, hukum i'robnya. Hukum i'robnya apa? Marfu. Fa'il itu kan tadi marfu hukumnya. Maka kita katakan ini tinggal diarabkan saja nanti mengirobkannya. Fa'ilun marfuun. Itu yang kedua, hukum irobnya. Yang ketiga, tandanya, tanda irobnya. Ya, kalau ada, kalau yang berupa murob ya, kalau mabni kan tadi nggak ada tandanya. Tanda marfunya apa? Tanda marfunya doma. Wa alamatu rafihi doma. Nanti bisa dilengkapi, nanti ada contoh-contoh cara mengirobkan. Wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Dhammah yang nampak di akhirnya. Nah, baru yang keempat, alasan kenapa tandanya begitu. Jadi kenapa tandanya misalnya di sini marfu, dhammah. Yaitu karena tolibu itu jenis isimnya adalah mufrad. Mufrad itu tanda marfunya dhammah begitu. Contoh yang kedua, yanjahu talibani. Nah, lihat yanjahu fi'il apa? Fi'il mudhari ma'lum. Yanjahu fi'il mudhari ma'lum. Nah, kalau fi'il mudhari ma'lum itu murob. Jadi enggak mabni kan? Yanjahu fi'il mudhari ma'lum marfu. Marfu, tanda marfunya dhammah. Yanjahu hu. Hu-nya itu tanda marfu, dhammah. Ya. Nah, lalu fa'ilnya talibani. Ya, 2 orang pelajar. Maka kita katakan talibani fa'il marfu
Tanda marfu'nya apa? Alif. Kenapa alif? Karena musanna, jenis isimnya musanna, tolibani, sehingga tanda marfu'nya alif. Begitu. Sama marfu, ya hukumnya harus marfu, tapi nanti tanda marfu'nya yang berbeda-beda tergantung jenis isimnya. Contoh yang ketiga, lam yarsubil mujtahiduna. Sekarang dimasuki oleh lam. Ingat, lam itu huruf yang fungsinya apa? Jazm, memazumkan. Maka yarsub, nah dia masuk ke fi'il mudhari ya lam itu. Nah, yarsubnya fi'il mudhari yang madzum, diwasolkan jadi pakai kasroh, yarsubil. Mujtahiduna, orang-orang laki-laki yang bersungguh-sungguh tidak akan gagal. Lamnya kita jelaskan huruf jazm mabni dengan sukun. Kalau huruf selalu mabni, ya tidak ada kedudukan dalam i'rab. Nanti tinggal diarabkan, ya nanti ada cara mengarabkannya. Jadi harfu jazmin mabniun ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Yarsub fi'il mudhari ma'lum madzum karena didahului oleh lam, jadi madzum karena didahului oleh lam tadi, maka yarsubnya yang madzum. Tanda madzumnya apa? Sukun, ya menjadi kasroh itu karena diwasolkan. Tidak akan gagal. Siapa yang tidak akan gagal? Maka al-mujtahidun, orang-orang yang bersungguh-sungguh, berarti dia fa'il, pelakunya. Fa'il marfu, tanda marfunya apa? Wawu. Kenapa wawu? Karena dia jama' mudzakkar salim. Nomor 4, farihatil mar'atu, seorang perempuan telah bahagia. Farihat fi'il apa? Fi'il madi maklum, mabni dengan fathah. Dilihat huruf akhirnya ya, bukan huruf tambahan, bukan huruf tanya, tapi haknya. Fariha itu mabni dengan fathah. Huruf ta sebagai tanda mu'anas atau ta'nis. Wa ta'u li ta'nis, itu diarabkan ya fi'lun madin mabniun al fathi ya la mahram min i'rab wa ta'u li ta'nis. Al mar'atu fa'il, telah bahagia. Siapa yang telah bahagia? Al-mar'atu, seorang perempuan. Berarti al-mar'atu fa'il marfu, tanda marfunya doma, ya. Kenapa doma? Karena mufrad. Nomor 5, daholal fata, seorang pemuda telah masuk. Dahola fi'il apa? Fi'il madi maklum mabni dengan fathah. Ya, fata. Nah, sekarang telah masuk. Siapa yang telah masuk? Fata, seorang pemuda. Kalau fata ini apa jenis isimnya? Maksur. Nah, nanti lihat, nanti akan berbeda di tandanya. Tanda marfunya beda. Fata fa'il marfu, tanda marfunya apa? Doma muqaddar. Karena dia maksur. Tapi nanti dalam penjelasan i'rabnya harus dijelaskan fata muqaddarahnya di atas apa? Kalau fata itu alif, berakhiran alif, berarti di atas alif. Gitu. Kenapa tidak nampak? Muqaddarah tersembunyi domahnya. Ya. Karena alif tidak bisa menampakkan harokat. Alif itu selalu sukun. Nah, ini disebutnya ta'adzur. Mana'a min zuhuriha ta'adzur. Terhalang dari nampaknya karena ta'adzur. Lalu yang keenam, istarohar ra'i, seorang penggembala telah istirahat. Istaroha fi'il apa? Fi'il madi maklum mabni dengan fathah. Ar-ra'i fa'il, jadi telah beristirahat. Siapa yang beristirahat? Ar-ra'i, seorang penggembala. Ar-ra'inya fa'il marfu, tanda marfunya domah muqaddarah karena mankus. Nah, ini jenis isimnya mankus, berarti tanda marfunya beda, domah muqaddarah. Berarti di atas ya. Kalau mankus kan huruf ya. Terhalang dari nampaknya, kenapa? Sikol, berat.
Nah, kalau untuk huruf ya itu berat. Kalau untuk huruf alif memang nggak bisa gitu, bukan berat, memang nggak bisa, itu disebut ta'adzur. Nah, itu contoh-contoh fa'il yang zahir, isim zahir tadi. Isim zahir yang mu'rab, mufrad, musanna. Nah, sekarang ada isim fa'il yang berupa domir. Kalau berupa domir berarti di dalam fi'ilnya itu menyatu. Itu yang sudah kita pelajari dalam tasrif. Karena pecahan-pecahan fi'il itu kan pecahannya ada tambahan domirnya di dalamnya kan. Seperti horoja kan sudah kita pelajari, horoja, horoju, di situ sesuai domir, huwa humahum. Nah, domir yang ada di situ itu menjadi fa'ilnya, pelaku. Menjadi pelakunya, fa'il. Misalnya horoju, mereka laki-laki telah keluar. Jadi di dalam horoju itu kan ada domir apa? Hum, yang diganti dengan huruf waw jamaah. Waw jamaah itu pengganti dari domir hum di dalam fi'il ini. Makanya hum, mereka laki-laki. Nah, mereka laki-lakinya itu menjadi pelakunya. Mereka laki-laki telah keluar. Khoroju, nah dilihat huruf terakhirnya jim doma, berarti dia fi'il madhi ma'lum mabni dengan doma karena bersambung dengan waw jamaah. Ya. Nah, jadi kalau ditanya sekarang khoroju fa'ilnya mana? Fa'ilnya waw tadi. Jadi fa'ilnya itu waw itu domir. Ya. Waw, nah wawnya disebut waw jamaah. Domir mutasil. Ini kembali ke pembahasan macam-macam domir, harus diingat kembali. Ini adalah domir mutasil yang bersambung. Ya, mabni dengan sukun, wawnya kan sukun, mabni dengan sukun. Dalam keadaan marfu sebagai fa'il. Nah, jadi di sini karena fa'ilnya berupa isim mabni, domir kan isim mabni, maka tidak ada tanda marfunya, nggak ada. Ya, mabni dengan sukun dalam keadaan marfu udah selesai. Jangan dipikirkan tanda marfunya mana, nggak ada karena dia isim mabni. Ya, jadi isim itu walaupun mabni tetap dia punya kedudukan i'rab. Makanya ini disebut dengan i'rab mahalli. Ya, i'rab mahalli disebutnya itu. Makanya nanti dijelaskannya al-wawu ya domir wawu jamaah, domir mutasil mabniun ala sukun fi mahalli raf'in. Istilahnya itu. Dalam keadaan marfu fi mahalli raf'in fa'ilun sebagai fa'il. Jangan ditambah wa alamatu rafihi, enggak ada tanda marfunya. Karena dia mabni udah enggak disebutkan. Contoh yang lalu ada tambahan alif sebagai tambahan ya, itu alifnya itu. Yang ke-8 tajlisina. Tajlisina ada domir apa di situ? Anti diganti dalam bentuk huruf apa? Iya muhotobah. Ya. Kamu seorang perempuan, anti sedang atau akan duduk. Ini fi'il mudhari ya. Tajlisina fi'il mudhari maklum marfu ya, tanda marfunya apa? Subutun nun. Kenapa? Karena termasuk af'alul khamsah. Nunnya ada ya, kalau af'alul khamsah itu nunnya ada berarti dia marfu. Nah, lalu mana fa'ilnya? Kalau ditanya itajlisina, fa'ilnya mana? Iya, huruf ya itu yang jadi fa'ilnya. Ya-nya itu tadi domir, mengganti domir anti. Jadi ya-nya disebut ya muhotobah. Ya muhotobah itu untuk domir anti. Domir mutasil, domir yang bersambung, ya mabni dengan sukun karena ya-nya kan sukun. Dalam keadaan marfu sebagai fa'il, fi mahalli raf'in fa'il. Dalam keadaan marfu sebagai fa'il. Ya, sebagai itu. Lalu yang ke-9 itu contoh fi'il amr.
Nah, di dalam fi'il amr itu kan ada fa'il di dalamnya. Tergantung domirnya. Istahid, domirnya apa di dalamnya? Anta. Berarti bersungguh-sungguhlah kamu seorang laki-laki. Jadi siapa yang diperintahnya? Bersungguh-sungguhlah. Siapa yang harus bersungguh-sungguh? Kamu seorang laki-laki. Itu fa'il. Fi'il amr mabni dengan sukun, fa'ilnya domir mustatir, tersembunyi. Nah, kalau ini mustatir, tersembunyi. Yang wajib tersembunyi, ya, wujuban. Tersembunyi wajib, nggak boleh dinampakkan dengan zahir, dengan isim zahir, yaitu anta. Jadi kalau ditanya ijtahid, fa'ilnya mana? Domir mustatir, domir yang tersembunyi, ya takdiruhu anta, yaitu anta. Yang ke-10, contoh isim mabni yang lain selain domir. Misalnya isim isyarah. Yarkudu hadza, ini maksudnya orang ini sedang atau akan tidur. Di fa'ilnya itu hadza berupa isim mabni, isim isyarah. Yarkudu fi'il mudhari maklum marfu, tanda marfunya domah. Yarkudu, ya domah. Hadza, nah untuk yang mabni ini kita sebutkan dulu tadi seperti halnya yang tadi domir. Domir apa? Apakah mutasil, bersambung, apakah munfasil, terpisah. Lalu mabninya dalam keadaan apa? Baru pakai fi mahalli. Itu cara mengirobkan isim yang mabni. Maka sama hadza juga kita sebut dulu. Hadza ini isim apa? Isim isyarah. Mabni dengan apa? Sukun. Mabni ala sukun. Baru setelahnya pakai fi mahalli. Fi mahali apa kedudukannya? Fi mahali raf'in. Nah, marfunya dirubah istilahnya pakai raf'in. Kalau untuk yang mabni. Jadi fi mahali raf'in fa'il. Fi mahali raf'in fa'ilun. Begitu ya. Contoh-contoh fa'il dalam berbagai kalimat yang berbeda-beda jenisnya. Ada isim mu'rab, ada isim mabni. Sehingga nanti kita akan terbiasa terus ya untuk menguasai fa'il ini. Ketentuan-ketentuannya tadi sudah kita bahas. Dan nomor 7 ya tadi belum. Antara fi'il dan fa'ilnya mesti nomor 6 dulu belum ya. Nomor 6, fi'ilnya mesti tetap dalam keadaan mufrad meskipun fa'ilnya berupa musanna atau jamak. Ini. Jadi kalaupun fa'ilnya tadi berupa musanna, jamak, fi'ilnya, fi'il maklum yang di awal tadi itu tetap mufrad, nggak usah ditambahkan musanna atau jamak. Misalnya tadi najaha. Najaha itu kan secara asal ada domir apa di najaha? Huwa itu kan mufrad untuk satu orang. Fa'ilnya talibu mufrad. Ya, fi'il mufrad, fa'il mufrad. Sekarang fa'ilnya musanna, talibani tadi. Najahanya berubah jadi najaha domir huma atau tidak? Tidak usah dirubah fi'ilnya. Berbeda kalau dibalik nanti mubtada khobar. Kalau mubtada khobar ini harus sama. Ya, kalau fi'il fa'il, fi'ilnya tetap mufrad. Jadi tetap najaha, enggak usah ditambah alif, najaha enggak usah. Walaupun talibanya musanna, najahat talibani. Begitu juga kalau dia jamak, najahat tullabu misalnya atau mujtahiduna, tetap najaha mufrad. Enggak usah jadi najahu, enggak usah. Nah itu maksudnya ini ketentuannya. Yang ketujuh, antara fi'il dan fa'ilnya mesti disesuaikan dalam segi mudzakkar dan muannas. Nah, kalau mudzakkar muannas harus sama. Talibu kan mudzakkar, berarti najahat talibu. Kalau fa'ilnya muannas, maka fi'ilnya harus dikasih tanda muannas. Berarti apa? Kalau fi'il madhi pakai ta ta'nis, najahat talibatu. Jadi harus sama kalau mudzakkar muannas. Kalau fi'il mudhari mudzakkarnya pakai apa? Huruf ya di awalnya. Yanjahut talibu. Muannasnya
pakai ta, tanjahud thalibatu. Dia harus sesuai, mudzakkar muannas harus sesuai. Nah, karena ini pembahasan mudzakkar muannas, di sini disebutkan sebagai tambahan penjelasan jenis-jenis muannas, macam-macam muannas. Ya, apa saja yang termasuk muannas? Satu, nama perempuan, semuanya muannas. Fatimah, mau ada ta marbutohnya mau enggak? Tetap dianggap muannas. Asalkan itu nama untuk perempuan. Maria, Zainab pun enggak ada ta marbutoh. Yang kedua, yang terdapat ta marbutoh. Mau nama perempuan, mau benda-benda, ya, madrasah, ya, mimsaha, sabura, atau sekalipun kecuali yang nama laki-laki, ya, laki-laki tetap dianggap mudzakkar. Misalnya Hamzah, Tolha, dianggap mudzakkar, ya, karena dia nama untuk laki, walaupun ada ta marbutohnya. 3, yang terdapat alif tanis maksurah. Ini yang di pembahasan apa dulu sebelumnya? Ismul adil ansharif, ya, sugro, kubro, yumna. Alif tanis mamdudah, sauda, baido, sopro, itu muannas. Muannas majazi, ya, tidak hakiki, secara hukum dihukumkan kepada muannas. Ya, ini dia secara lafaz tidak ada tak cirinya, tidak ada tak marbutoh, tapi dikelompokkan. Ini harus tahu, ya, harus tahu sendiri ini. Jadi misalnya benda-benda langit, samsun, matahari, ya, tapi enggak semua juga sih, ya, enggak semua benda langit juga. Najmun, nafsun, ya ayatuhan nafsu, kan itu muannas, nafsu muannas. Irji'i kan anti, kemana antinya? Ke nafsu, muannas. Lalu anggota badan yang berpasangan, simpelnya, ya, anggota badan yang berpasangan, yang ada sepasang. Misalnya ainun, mata kan sepasang, ada 2, berarti muannas. Yadun, tangan ada 2, berarti dianggap muannas. Jadi jangan mengatakan hadza ainun, tapi hadhihi ainun. Bukan hadza yadun, tapi hadhihi yadun. Ya, rijlun, mudzakkar muannas. Muannas karena ada 2 kaki. Hidung, anpun, mudzakkar muannas. Mudzakkar. Bukan lubangnya, tapi hidungnya. Pipi, hodun, ada mudzakkar muannas. Muannas karena ada 2. Sya'run, rambut, mudzakkar karena nggak berpasangan, tapi dia banyak. Kepala, mudzakkar. Telinga, muannas, udunun. Batnun, perut, mudzakkar karena nggak ada pasang, cuma 1. Sadrun, dada, zuhrun, punggung. Jadi begitu, di antara ini disebutnya muannas majazi. Jamak taksir dianggap muannas. Huruf-huruf juga dianggap muannas. Nama-nama kota, misal Jakarta, Bandung. Ya, nah itu untuk berlatih ini VR coba nanti diberi sakal, ditentukan seperti tadi. Komanya apa, fiil apa, apakah murab atau mabni, tandanya apa, lalu fa'ilnya, marfu, tanda marfunya apa, jenis isimnya apa, ya, ditentukan seperti tadi untuk berlatih, ya. Kiri kanan. Iya. Hidung 1 saja. Mulut 1, gigi 1, gitu ya. Kalau bedanya syafatun sama famun apa tuh? Syafatun, famun. Syafatun mah bibir. Kalau famun mulut. Apa bedanya mulut sama bibir? Bibir mah ini, kalau mulut mah kan semuanya. Bibir mana sih? Syafat, itu kan udah jelas, ada tamar buto juga. Tamar buto. Ya kan? Durus sulawat sampai mana terakhir?
Udah lama nggak ini jurus dulu. Ada yang nandain nggak? Halaman berapa? Halaman? Sekarang 80 ya. Oh iya, itu ada tandanya. Asyir ilal asma'il atiyah bismi syaralil ba'id. Beri petunjuk, tunjuk ya kepada isim-isim di bawah ini dengan isim isyarah untuk jauh. Bersih dalika, tilka, ulaika. Padahal Ahmad nomor 1 talibun berarti pakai isim isyarahnya apa? Mana? Oh ini. Talibun. Dalika talibun. Ya, kenapa dalika? Nah, ini juga harus sesuai kan, mudzakkar muannasnya, mufrad musanna jama'nya harus sesuai. Dalika talibun. Terus nomor 2. Ini ulaika tujarun. Kenapa ulaika? Tujarun jamak. Ya, jamak ya. Terus berikutnya? Nah, kenapa dalika? Kok dalika? Mudarisa nomor 3. Mudarisatun dia kan jamak. Jamak muannas salim. Kalau tilka mufrad. Nah, ulaika itu kan bisa mudzakkar bisa muannas untuk jamak. Ulaika mudarisatun. Ya, terus nomor 4. Tabibatu anjadidatu. Enggak ada alnya, tabibatun jadidatun. Tilka tabibatu jadi Ditanwinkan karena enggak ada alif lam. tilka tabibatun jadi datun. Nomor 5. Ummatu Tolibati. Pakai apa? Ummahat artinya kan apa? Ibu-ibu. Jama dari ummun. Kalau jama pakai apa, Pak? Kalau zalika kan untuk mufrad ya, kalau tilka untuk mufrad muannas. Kalau jama pakai ulaika. Ulaika ummahatut thalibati. Terus nomor 6. Ulaika abaut tullabi. Ulaika ya. Terus kembali ke depan. Ke depan. Ulaika Falla mudzakkar mufrad atau jamak? Mufrad bukan jamak. Seorang. Dzalika fallahun. Ya, dzalika ya. Terus Ummu Ahmad. Tilka ummu Muhammadin. Ya, Ummu Muhammad. Tilka. Tilka akhwati. Akhwat jama dari ukhtun. Kalau jama berarti pakai apa? Ulaika. Ulaika akhwati. Jadi kalau tilka mah mufrad ya. Hati jamal kalimat atiyah. Berikan jama kata-kata di bawah ini. Oh, masih ada tadi 11. Ihwati. Ya betul. Ihwah jama kan, saudara-saudara. Jadi pakai ulaika banyak. Berikan jamanya. Ummun apa? Ummahatun. Ya itu ada tadi di atas. Abun, abaun. Imro'atun. Nah kalau imro'atun secara lafaz nggak ada. Lafaznya beda. Imro'atun seorang perempuan. Banyak perempuan. Nisaun. Ini beda lafaznya. Secara lafaz nggak ada yang sama. Ammatun. Ammatun. Alif ta tambah penuhnya dihilangkan. Do'ifun. Di'afun. Atau bisa juga du'afa.
bisa du'afa, itu jamak dari dhaif. Wazir wuzaroun, ismun asmaun. Ya, ini kalau ini disuruh tulis asdiqo. Jadi asdiqo jamak dari apa? Sadiq. Agniya goni. Aqwiya orang-orang yang kuat. Qawiyun. Atibba tabib, dokter. Fuqara fakir, ya, orang yang fakir. Zumala zamil, teman. Wuzara wazir tadi, ya, menteri. Ulama alim. Ya, alhamdulillah sampai situ dulu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Qul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.